Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Adesti. Kali ini saya akan sharing dan berbagi tips bagaimana caranya kita menentukan krim yang aman untuk dipakai bagi kulit para muslimah. Bagaimana ciri-ciri krim yang baik dan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Disimak ya videonya. Solihah, banyak sekali krim-krim kecantikan yang beredar sekarang ini, baik itu dipasarkan secara online maupun dipasarkan di toko-toko kosmetik, bahkan dapat kita jumpai juga di warung-warung. Itu sudah banyak sekali yang menjual krim kecantikan. Nah, sebagai muslimah yang baik, kita harus tahu nih bagaimana caranya memilih krim yang aman untuk dipakai bagi kulit kita. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya solihah untuk memakai krim. Ya di sini karena banyak sekali sekarang krim-krim yang nggak jelas, yang isinya itu ada kandungan berbahayanya. Bahkan di situ kita ketahui banyak yang memakai merkuri yang efeknya akan sangat berbahaya bagi kulit kita ya solihah. Nah, untuk krim kecantikan itu sendiri dia digolongkan, sebenarnya ada dua golongan ya. Ada dua golongan. Yang pertama golongan kosmetik. Yang golongan kosmetik ini dia boleh dipasarkan di mana saja dan oleh siapa saja ya. Dan di situ memakai bahan-bahan yang tentunya sudah standar kosmetik. Oke, jadi aman untuk digunakan. Yang kedua ada krim racikan ya. Krim racikan itu sendiri tidak boleh dipasarkan sembarangan. Jadi yang boleh mengeluarkan krim racikan itu hanya dokter ya, dokter yang berkompetensi untuk meresepkan krim racikan. Jadi krim racikan itu harus ada dokternya, harus ada kliniknya ya, jelas di situ dia punya klinik. Kemudian dia juga ada apotekernya. Jadi nggak boleh sembarangan untuk memasarkan krim racikan. Jadi misalnya nih kalau ada yang bilang ini krim racikan loh, tapi dijual secara online, kemudian di situ dia nggak jelas dokter yang meresepkannya siapa ya. Kemudian juga di situ tidak tertera nama kliniknya dan juga tidak ada nama apotekernya, maka krim tersebut bisa dikatakan krim yang berbahaya. Oke. Jadi di sini saya ingin sharing bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa suatu krim tersebut aman untuk kita pakai dilihat dari kemasannya. Ya. Jadi dari kemasannya sendiri di situ dia harus sudah tercantum mereknya ya solihah. Sini jelas ada mereknya. Jadi kalau misalnya ada krim yang dijual di toko-toko kosmetik itu dia hanya pot polos aja, nggak ada mereknya, ya otomatis itu isinya bisa dikatakan abal-abal ya solihah. Jadi kita jangan terkecoh, jangan tergoda dengan iming-iming hasil yang instan. Ya, jadi krim yang baik itu harus ada mereknya. Kemudian di situ juga sudah jelas tercantum ingredients atau ada komposisinya. Ya, bahan-bahan yang dipakai di dalam krim tersebut apa saja sudah tercantum jelas di sini. Ya. Setelah itu kita juga harus lihat ya di situ ada juga cara pemakaiannya ya. Jadi nggak hanya komposisinya aja, tapi kalau nggak ada cara pemakaiannya maka itu kurang baik
kurang bagus ya. Misalnya kalau misalnya ini krim buat bagian wajah, tapi ternyata kita pakai di badan, kan jadinya tidak sesuai ya Solihah. Jadi harus ada cara pemakaiannya. Kemudian juga di situ jelas ya diproduksi di mana. Jadi kita harus tahu perusahaan yang memproduksi krim tersebut apakah legal atau tidak ada di Indonesia. Ya. Kemudian juga yang penting banget ya Solihah, di sini harus ada nomor BPOM-nya. Ya, jadi suatu krim dikatakan aman untuk dipakai apabila memang dia sudah ada nomor BPOM-nya. Tapi juga harus kita cek juga. Kita bisa buka web ya, di situ webnya punya BPOM. Kita bisa cek, masukin berdasarkan misalnya mereknya ya, kita masukin mereknya. Kemudian memang benarkah atau tidak si nomor BPOM yang ada di dalam krim tersebut itu memang sudah terdaftar di BPOM. Ya, jadi kadang ada krim yang menuliskan nomornya, nomor BPOM-nya, tapi ternyata setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di situ juga harus ada nomor batch dan nomor dan tanggal expirednya Solihah. Ya, jadi di situ kita juga harus tahu dia masih layak digunakan atau tidak, ya kan? Dari tanggal expirednya. Ya, rata-rata kalau untuk krim itu mungkin sekitar 2 tahunan itu masa expirednya. Ya, itu dia tadi. Oh, oke, enggak lupa juga yang ini yang harus juga diperhatikan bagi para muslimah, tentunya krim tersebut ada logo halalnya seperti ini ya Solihah ya. Nah, di sini ada logo halalnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk memilih krim kecantikan, pastikan di situ sudah ada logo halalnya supaya aman dipakai bagi para muslimah tentunya. Oke. Terus juga kita bisa lihat dari ciri-ciri fisik krim tersebut ya, apabila dibuka kemudian kita lihat isinya, krimnya itu dia nggak lengket ya, teksturnya juga tidak kayak lem gitu ya. Terus baunya kita cium juga nggak menyengat seperti itu ya. Itu insya Allah aman ya. Karena kalau untuk krim yang abal-abal itu yang isinya merkuri, biasanya dia begitu dibuka warnanya mencolok ya, warnanya itu rata-rata krim paginya warnanya kuning, krim malamnya warnanya putih. Itu yang banyak beredar di pasaran ya Solihah, krim abal-abal. Jadi kita lihat juga dari warnanya, kemudian teksturnya, apakah dia lengket, mengkilat, seperti kayak ada butiran-butiran kristalnya seperti itu. Kemudian baunya menyengat banget, itu bau-bau harum yang ditambahkan untuk menghilangkan bau logamnya ya Solihah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih krim yang berbahaya itu. Sekarang teknologi kan sudah canggih ya Solihah, jadi nggak menutup kemungkinan krimnya ya kalau kita lihat seperti krim biasa aja ternyata di dalamnya ada isi merkurinya, kita nggak tahu ya. Jadi pastikan tadi yang ciri-ciri yang ada di dalam kemasan pot krim tadi itu ada semuanya ya, insya Allah. Kalau ada semuanya, benar kita cek nomor BPOM-nya juga sudah ada, benar ada di webnya, insya Allah 90% krim itu aman ya. Walaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sudah mendaftar BPOM tetapi ternyata masih ditambahkan bahan-bahan yang membahayakan lainnya, tapi prosentasinya sih kecil ya, kemungkinan kecil. Insya Allah kalau tadi sudah memenuhi syarat-syarat tadi,
krimnya 90% aman untuk digunakan. Oke, selain itu Sholihah, kita juga harus memperhatikan ini satu krim itu nggak ada yang krim yang benar ya, krim yang isinya memang baik itu nggak ada yang bisa hasilnya instan. Misalnya dia langsung glowing dalam 1 minggu, atau satu krim ini untuk bisa untuk semua masalah kulit itu nggak ada Sholihah. Nggak ada satu krim yang bisa mengatasi semua masalah kulit, flek, jerawat, komedo itu diatasi dengan satu krim itu nggak bisa ya. Jadi kita juga harus bijak memilih ya, misalnya ada yang testimoninya 1 minggu langsung glowing ya, atau kita lihat dia pas pemakaiannya putihnya itu yang pucat banget, kemudian ketara banget perbedaan antara kulit wajah dan lehernya ya, bisa jadi isinya itu bahan-bahan yang berbahaya. Oke, nah itu tadi ya. Jadi itu tadi caranya bagaimana kita bisa menentukan krim yang aman untuk dipakai bagi kulit kita ya. Mudah-mudahan ini sharing yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semua, dan para muslimah juga mulai menyadari pentingnya memakai krim yang aman dan berbahan natural untuk kesehatan kulit, karena cantik itu enggak harus putih Sholihah ya, yang penting sehat, terawat, dan juga aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, sekian saja ya sharing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.